Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Nugraha. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar tingkat 3 di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, pada semester 6 ini saya mengampu mata kuliah literasi di sekolah dasar. Nah, pada mata kuliah ini saya kedapatan tugas untuk mereview sebuah buku di setiap minggunya. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tuhan Maha Asih, karya dari Sujiwo Tejo dan almarhum Dr. Muhammad Nur Samad Kamba. Pada video ini saya akan fokus pada bagian 1 tentang wayang. Bab ini terlihat cukup sederhana, hanya percakapan anak-anak tentang wayang. Tapi sebenarnya di balik dialog tersebut tersimpan perdebatan yang cukup dalam. Apakah manusia benar-benar memiliki kehendak mereka sendiri? Ataukah kita hanya wayang yang digerakkan oleh dalang? Cerita dimulai dari tokoh Bukhori yang mewarisi wayang dari kakeknya. Di sebuah perkumpulan anak-anak desa, temannya yang bernama Kapitayan memainkan wayang dan berkata bahwa wayang tidak memiliki kehendak mereka sendiri, semua terjadi atas kehendak dalang. Dari situlah muncul pertanyaan, kalau wayang tidak memiliki kehendak sendiri, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia juga menjalankan skenario Tuhan? Nah, di sini saat kalian menonton video ini, itu atas kehendak kalian sendiri atau ini sudah bagian dari skenario Tuhan? Siapa yang tahu? Jika kalian ingin tahu, maka tonton ini sampai selesai ya. Ada kutipan tentang firman Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi, "Engkau berkehendak, aku berkehendak. Yang berlaku adalah yang aku kehendaki. Jika engkau berserah diri kepada kehendakku, aku memenuhi kehendakmu. Jika tidak, engkau akanlah mengejar kehendakmu, sedangkan yang terjadi adalah kehendakku jua." Namanya juga Tuhan, maka kekuasaannya pasti absolut. Tiada yang terjadi di luar kehendaknya. Sesuatu tidak terjadi jika dia tidak mengkehendaki. Isi dari kutipan tersebut bahwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Namun, di sisi lain manusia tetap diberi ruang untuk memilih. Semua berjalan dalam skenario Tuhan, tetapi manusia tetap memiliki peran dan tanggung jawab atas pilihannya. Bahkan konsep azab pun ditafsirkan bukan sekadar hukuman, melainkan proses pemurnian. Seperti halnya emas, manusia pun memerlukan proses pemurnian untuk menuju kebersatuan kembali. Nah, pada bagian 1 ini, fokus kita bukan pada spekulasi apakah ini takdir atau bukan, melainkan pada bagaimana kita menjalankan peran dengan kesadaran dan tanggung jawab kita sendiri. Di sini kita bukan mencari sebuah skenario, tapi di sini kita menjalankan peran kita dengan sebaik mungkin. Nah, jika teman-teman tertarik dengan isu takdir, kebebasan manusia, dan tentang relasi, buku ini sangat cocok untuk kalian baca dan direnungkan. Nah, mungkin itu saja review saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.